Ya, kebanyakan banyak orang ya menilai keberagaman itu menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk dipecah belah ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu university in diversity. Unity in diversity. Semangat pagi, Kita bisa luar biasa. Oke, pemirsa UTV, pada sore ini bersama saya Angga dari DAD Task Force. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang cukup penting ya, dan juga menarik tentunya, yaitu tentang kesetaraan. Nah, bersama saya sudah mengundang seorang narasumber yang sudah saya undang jauh-jauh nih dari planet lain, yaitu Bapak Stefanus Edwin. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Mas Angga. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Sehat selalu. Ya emang agak jauh tadi ya, dari planet lain. Oke, naik UFO Pak? Ya. Oke, ya. Oke Pak Edwin, ini tema pembahasan kita kali ini itu cukup berat ya Pak, tentang kesetaraan nih. Ini betul. Teman-teman saya dari feminis itu sudah menyiapkan banyak pertanyaan nih yang saya tanyakan ke Pak Edwin. Ini saya mulai ya dari suatu data nih yang saya dapatkan dari teman-teman saya gitu. Bahwa di UT itu proporsi gender karyawannya 95% itu laki-laki Pak, hanya 5% perempuan. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman feminis saya. Apakah di UT itu penerapan kesetaraan ini belum diterapkan dengan baik Pak? Ya Mas Angga, mungkin saya bantu jawab dulu nih ya. Jadi perlu kita ketahui ya Mas Angga ya, jadi kita tidak bisa langsung simpulkan seperti itu. Jadi kita perlu lihat sejarah dan latar belakang dari perusahaan ini Mas Angga. Jadi UT ini didirikan pada tahun 1972 dan memang kami ini berfokus ke bisnis distributor alat berat ya. Jadi sering berjalannya waktu UT itu masuk ke sektor pertambangan, dan di situ kita juga membeli beberapa konsesi pertambangan batubara di Kalimantan. Kaitannya sama proporsi tadi gimana Pak? Kan perempuan juga boleh dong kerja di tambang Pak? Oh ya, boleh, memang boleh. Jadi memang nggak ada nggak ada batasan ya sebenarnya ya, bahwa harus laki-laki. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya, tadi itu 95%, kalau di breakdownkan lagi sebenarnya 50% lebih ya, itu adalah mekanik alat berat Mas Angga. Dan kita tahu ya, mekanik alat berat itu memang kan secara minat kebanyakan laki-laki yang daftar, bukan berarti perempuan nggak boleh daftar ya. Itu boleh. Oke, ini masalah minat berarti ya Pak. Tapi kalau misalkan perempuan daftar juga boleh gitu ya? Oh boleh. Oke. Atau Mas Angga ada kenalan? Ada Pak, ada. Nanti teman-teman feminis saya siap daftar jadi mekanik UT. Oh siap. Oke Pak. Ini tadi kalau masalah mekanik, oke lah. Kita sepakat ya bahwa memang masalahnya itu di minat. Tapi kalau untuk posisi lain Pak, selain mekanik nih, adakah peluang wanita itu untuk berkarir di UT? Oh, tentu bisa, karena kita itu menganut prinsip kesetaraan Mas Angga. Bahkan kalau Mas Angga tahu, 20% GM kita di UT itu adalah perempuan, wanita Mas Angga ya. Jadi itu bisa terjadi karena memang di UT itu menganut prinsip DI, Diversity, Equity, and Inclusion Mas Angga. Oke, ini menarik Pak. Saya baru dengar ini DI. Tadi itu apa Pak? Diversity, kemudian apa tadi? Equity dan Inclusion. Oke, ini karena bahasa Inggris boleh dijabarkan Pak. Artinya bahasa Indonesianya apa ini Pak? Oke, bahasa Indonesianya diversity itu keanekaragaman Mas Angga ya. Jadi keanekaragaman dari beberapa banyak orang dengan latar belakang, perbedaan gender, agama, suku, ras, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah equity. Itu adalah kesetaraan kesempatan dan kemajuan bagi semua orang. Jadi semua orang itu memang diposisikan seadil-adilnya. Lalu yang ketiga itu adalah inclusion. Ya, inclusion itu adalah lingkungan di mana setiap orang atau individu itu diterima dan disupport untuk bisa berpartisipasi secara penuh di situ gitu Mas. Oke, berarti konteks D ini lebih luas ya Pak, tidak hanya masalah gender saja, tapi latar belakang gitu, diberikan kesempatan yang sama. Oke. Betul Mas Angga, karena kita itu berprinsip bahwa di perusahaan itu harus menggunakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia gitu kan. Dan kita tahu ya, bangsa Indonesia itu kan dulu dibangun di atas keberagaman yang ada gitu Mas Angga ya.
tidak pandang bulu, jadi semua diberikan kesempatan untuk berkarir setinggi-tingginya tanpa melihatkan latar belakang dari karyawan itu gitu Mas. Oke Pak, ini DI ini udah kompleks, terus dikaitkan lagi dengan latar belakang bangsa ini didirikan ini lebih Betul. Berat lagi ya berarti ya pembahasan kita sore ini Pak. Kalau menurut Pak Edwin sendiri, manfaat apa sih yang didapatkan oleh perusahaan ketika perusahaan ini menerapkan DI? Ya, kebanyakan banyak orang ya menilai keberagaman itu menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk dipecah belah ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi positifnya itu kita sebenarnya mempunyai banyak sekali ya nilai positifnya ya. Contohnya di perusahaan, dengan mengakui keberagaman yang ada di dalam perusahaan itu bisa menjadi lebih kreatif, produktif, dan inovatif gitu. Karena apa? Karena setiap karyawan itu mempunyai cara yang unik untuk meningkatkan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, Mas Angga. Lalu yang kedua, tim yang beragam itu akan membawa ide-ide yang lebih luas dan menciptakan banyak perspektif yang baru. Lalu dengan diversity management, talent yang terbaik itu akan merasa dihargai. Lalu kita juga bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan menjadi lebih proaktif dalam meluncurkan inovasi-inovasi yang baru gitu Mas Angga. Oke, karena keberagaman tadi jadi idenya makin luas ya Betul, Pak ya, inovasinya makin banyak gitu. Betul. Oke Pak, tadi Pak Edwin juga sudah menjelaskan ya tentang apa itu DI gitu ya. Saya baru dengar juga tuh. Terus kemudian masalah manfaatnya nih. Nah, kalau implementasi konkret sendiri di UT ya, di lingkungan kerjanya apa nih Pak? Ketika UT katanya kan tadi sudah menerapkan prinsip DI dan ada kesetaraan nih di UT. Nah, betul. Implementasi konkretnya apa Pak? Nah, implementasi konkretnya sebenarnya di UT itu kita sudah melakukan beberapa aktivitas nih Mas Angga. Contohnya di sisi diversity ya. Diversity itu perusahaan sudah membuka kesempatan kerja ya bagi warga lokal gitu ya. Lalu selanjutnya perusahaan juga menciptakan beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas gitu ya. Jadi semuanya kita fasilitasi gitu Mas Angga. Lalu yang secara equity itu dapat dilihat dari sistem development dari karyawan itu sendiri, di mana kita fokuskan kekurangan dari setiap karyawan itu apa gitu. Lalu yang terakhir dari sisi inclusion itu sebenarnya kita sudah ada komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan melalui sambung rasa Mas Angga yang kita rutin lakukan tiap bulan atau beberapa kali dalam setahun gitu Mas Angga ya. Oke, baik. Oke, Pak Edwin, karena waktunya terbatas Pak, kita cuma dikasih waktu 10 menit. Nah, sebelum kita closing nih, mungkin bisa disampaikan nggak ya Pak harapan dari Pak Edwin ini terkait dengan tema kita di sore ini, kesetaraan, baik itu untuk UT maupun untuk Indonesia secara umum. Ya Mas Angga, terima kasih ya. Jadi harapan saya ya, jadi karena DI itu penting, harapannya semua insan UT tanpa terkecuali itu bisa memahami diversity atau keanekaragaman yang ada gitu ya. Lalu harapan saya juga DI itu bisa menjadi salah satu budaya di perusahaan yang terus-menerus diterapkan dan dijaga dan diamalkan. Lalu setiap karyawan UT itu bisa menjadi motor penggerak dan pengimplementasi DI, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga sendiri, dan di masyarakat secara luas. Sehingga apa? Sehingga kita semua dapat hidup harmonis di tengah keberagaman ini gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu University in Diversity. Unity in Diversity. Ya, Unity in Diversity. Kalau gitu. University ini Pak, Corporate University. Ya. Oke, baik Pak Edwin, satu kata yang kalimat ya yang cukup baik itu untuk menutup diskusi kita kali ini, Unity in Diversity. Unity in Diversity. Ini istilah baru lagi juga yang baru saya dengar. Oke, baik Pak Edwin, karena waktu kita terbatas ya Pak. Baik, Mas Angga. Cukup menarik ini diskusinya, walaupun cukup berat tapi banyak sekali insight yang saya dapatkan itu. Betul. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan knowledge baru bagi pemirsa. Mungkin itu saja ya Pak dari kita, nggak ada tambahan kan Pak? Belum ada sih. Oh iya, kalau ditambahin nanti waktunya nggak cukup Pak. Ya, ini diprotes panitia nanti. Iya ya. nanti ini masih ada yang lain gitu Pak. Oke, baik, terima kasih, itu saja dari kami. Saya Angga dan juga rekan saya Pak Edwin pamit undur diri. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.